terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu punya hati yang peka untuk mendengar alarm yang daripada-Mu Tuhan. Dan hidup kami gak melenceng kanan kiri, tapi kami selalu tepat, selalu mengerti isi hati-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Luar biasa ajaib berkat-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Boleh duduk teman-teman. Hari ini jatahnya yang khotbah 2 ya. Masih ada 1 sesi. Siap pulang jam 10? Siap. Saya yang gak siap. Jadi saya cuma mau nambahin sedikit aja. Saya gak pernah lama-lama kan ya kalau ini ngomong. Nah, jadi gini teman-teman, kita kan biasanya udah dapat jadwal itu awal bulan. Berarti kalau misalnya bagian sharingnya akhir bulan gini, bagian khotbahnya akhir bulan, udah tahu dari awal bulan. Saya udah tahu dari awal bulan saya bakal tandem sama Chan Daniel. Nah, waktu dikasih jadwal sama Ko Bom, nggak lama Daniel ngomong sama saya, dapat sesuatu nggak? Saya bilang saya belum. Terus dia bilang, saya dapat tentang alarm kok, katanya. Tentang alarm. Oh ya udah, saya bilang karena kamu yang dapat, kamu yang lebih banyak yang ngomongnya. Ini kan 1 jam nih, kamu 55 menit, saya 5 menit aja ya. Terus dia ketawa. Saya itu tuh setengah bercanda sih, tapi ternyata beneran ya. Ya dan amin. Jadi saya cuma ambil sedikit aja, cuma mau ngelengkapin aja. Bukan berarti nggak lengkap, Chan Daniel, enggak. Saya cuma mau nambahin apa yang saya dapat. Saya waktu Chan Daniel ngomong sama saya, kok saya dapat tentang alarm. Saya pikir alarm gampang lah, setiap hari juga kita ketemu alarm, bener nggak? Tapi sampai kemarin teman-teman, saya belum dapat apapun. Dan ini besok loh saya sharingnya. Saya mau ngomong apa ini? Terus tiba-tiba diingetin, saya pernah baca satu tulisan influencer. Saya senang banget sama influencer ini, saya selalu ngikutin. Dia tuh cerita tentang, karena ini bulan Agustus ya, dia cerita tentang kebebasan, tentang freedom. Jadi orang Kristen tuh bebas nggak menurut kamu? Jadi orang Kristen bebas nggak? Jadi orang Kristen bebas nggak? Siapa yang bilang jadi orang Kristen bebas? Siapa yang bilang jadi orang Kristen tidak bebas? Siapa yang bingung? As always, ya. Jadi menarik teman-teman. Dia bilang gini, dia kan alarm kan soal ini ya, soal biasanya peraturan, rules, terus soal laws ya, hukum dan sebagainya ya, yang bikin kita orang Kristen itu nggak bisa, kadang kok mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Nah, dia cerita bagus teman-teman. Jadi gini, menurut kamu, jadi dia itu pernah dengar ada temennya bilang, jadi orang Kristen tuh nggak enak, nggak boleh ngerokok katanya, nggak boleh ngerokok. Bener, orang Kristen nggak boleh ngerokok? Bener? Ini kebetulan kemarin juga di sel grup saya ada anak masih SD, terus udah gitu dia bilang dia pernah coba rokok. Jadi kebetulan pas banget lah, temanya nih pas banget. Nah, nggak boleh ngerokok ya orang Kristen ya? Berarti orang Kristen tuh nggak bebas untuk merokok, bener nggak? Bener ya? Kalimat ini bener ya? Orang Kristen berarti tidak bebas untuk merokok, bener ya? Terus dia bilang, sebenarnya salah. Coba dibalik. Orang yang merokok, orang yang kecanduan rokok, kalau rokok itu diambil dari dia, enak gak? Enggak. Berarti perokok itu tidak punya pilihan untuk tidak merokok. Sekali lagi ya. Orang ngerokok,
Saya ini dulu ngerokok teman-teman. Saya ngerokok. Sekitar 2005, saya berhenti 2012. Itu kalau perokok, tidak merokok sehari, itu rasanya nggak enak, gelisah. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Jadi perokok itu harus merokok, betul nggak? Kalau orang yang harus melakukan sesuatu, dia punya kebebasan atau enggak? Enggak kan? Paham nggak? Perokok harus merokok. Bebas itu apa sih definisi bebas? Punya pilihan. You can choose, kamu bisa pilih. You have choice, kamu bisa punya pilihan. Tapi perokok itu tidak punya pilihan, dia harus merokok. Kita yang bukan perokok, kita punya pilihan untuk merokok dan tidak merokok. Betul nggak? Jadi siapa yang sebenarnya bebas? Siapa yang sebenarnya bebas? Yang tidak merokok. Berarti orang Kristen itu bebas atau enggak? Bebas. Bebas dari dosa. How great our God is. Ya. Tuhan yang udah tebus semua dosa kita, kita bebas dari dosa. Jadi kita punya pilihan. Nah, alarmnya udah bunyi jam 8. Pas ya? Jadi gitu teman-teman. Selama Tuhan masih kasih alarm di hidup kita, puji Tuhan. Ya. Kamu pernah nggak ngendarain kendaraan ke satu tempat yang you have to use GPS? Kamu harus pakai GPS karena kamu belum pernah ke situ. Pernah nggak? Pernah ya? Lebih enak mana? Kamu liatin terus GPS-nya sambil nyetir, atau nanti si GPS yang ngomong 100 meter belok kanan, 50 meter belok kiri. Lebih enak mana? Ngomong dong, benar ya? Ngomong. Jadi selama masih ada yang ngomong, dengerin. Nah, kalau kita salah arah, misalnya 100 meter belok kanan, bablas kita ternyata. GPS biasanya bilang apa? Putar, balik. Kalau kita bablas lagi, GPS bilang apa? Putar, balik. Terus dia akan ngomong sampai kita di jalan yang benar. Benar nggak? Nggak pernah kan kamu dengar Google Maps tuh, kamu udah lewat di belokannya, terus kamu putar balik satu, nggak mau putar balik kedua, nggak mau putar balik ketiga, nggak mau, terus Google Maps-nya bilang karep ira. Pernah nggak? Enggak kan? Apa jare? Nggak pernah kan? Google Maps aja segitu setianya ngingetin orang yang salah jalan. Tuhan tuh lebih-lebih lagi teman-teman. Ya, Tuhan tuh nggak pernah bilang kan karep ira. Enggak, kasih tahu terus karena Tuhan sayang sama kita. Ya, jangan sampai itu amit-amit, jangan sampai Tuhan ngomong sama kita karep ira. Habis itu guys, amit-amit jangan sampai ya. Yuk, oke, kita mau tutup segitu aja. Kita mau kasih persembahan yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat fellowship kami malam hari ini. Saya percaya Tuhan, Kau Allah yang baik, yang selalu memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat kami mau memberi Tuhan, biar ini jadi pemberian yang terbaik Tuhan. Biar ini semuanya tepat dan hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk memberi. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita dalam ketepatan yang daripada-Mu. Amin. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupmu. Ku berikan persembahanku, kasihku.
segalanya. Inilah segenap hidupku. Ku bawa yang terbaik bagimu sebagai korban cinta dari hidupku. Ku berikan persembahanku untuk kasihmu. Bukan yang sempurna, namun segalanya. Inilah segenap hidupku. Yuk kita bangkit berdiri teman-teman, kita mau tutup hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang ajaib Tuhan. Kau boleh ingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau sayang sama kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Daniel Tuhan yang boleh menyampaikan firman-Mu hari ini. Kau yang berkati Tuhan, apa yang jadi pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Kau yang berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Saya percaya Kau belum selesai dengan hidupnya, Kau akan terus Tuhan lakukan perkara besar di hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami mau pulang Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami selama-lamanya. Dan kalau sebentar juga yang mau pulang Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar penyertaan-Mu sempurna Tuhan, biar ada sepasukan malaikat mengawal kami pulang selamat sampai rumah, selamat tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Tak habis-habisnya rasa syukur kami Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebab